Saat ku duduk diam berdoa untuk dapat bertemu denganmu, untuk rasakan kasih-Mu, cinta-Mu di dalam hidupku. Saat ku di dalam hadirat-Mu, sukacita melingkupiku. Kau katakan kau cinta kepadaku, kau ada dalam hidupku. Indah, sungguh indah ku rasakan saat ku dalam hadirat-Mu. Cinta-Mu yang besar lingkupiku, kasih-Mu menopangku. Kau tak pernah tinggalkanku, Kau selalu sertaiku. Tak perlu ku takut jalani kehidupan ini. Indah, sungguh indah ku rasakan saat ku dalam hadirat-Mu. Cinta-Mu yang besar lingkupiku, kasih-Mu menopangku. Indah, sungguh indah ku rasakan saat di dalam hadirat-Mu. Cinta-Mu yang besar. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi ini. Kita akan mempersiapkan hati kita. Mari sebelumnya kita mengambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Kita berdiam diri. Amin. Kita akan memuji Tuhan dengan satu pujian mulia bagi Allah. Biarlah lagu ini mengingatkan kita untuk terus mengagungkan, memuliakan Tuhan, menyembah Dia di hari yang telah Tuhan kuduskan ini. Mulia bagi Allah, kasih-Nya besar, putranya diberikan tukang berdosa, ya rela disalib bagi manusia. Terbukalah pintu selamat bagiku. Pujilah, pujilah, dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah, menghadap Allah di antara anaknya. Genaplah penebusan mulia baginya, darah anaknya jadi penebusan.
Kebaktian kita berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Beserta saudara dan beserta saudara juga. Kata pembuka terambil dari Keluaran pasal 2 ayat 2 hingga ayat yang ketiga. Keluaran pasal 2 ayat 2 hingga ayat yang ketiga. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Sebelum kita lebih lanjut beribadah, mari kita mau mengakui dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan berkenan mengampuni dan kita boleh kembali menerima berkat-berkat-Nya. Bapa di surga, di hari yang sudah Engkau kuduskan, hari Minggu ini ya Tuhan yang mengingatkan kami akan hari kebangkitan-Mu. Tuhan, kami memperingati bahwa Engkau sudah bangkit. Untuk itu kami mau bersyukur. Pagi ini ya Tuhan, kembali kami datang di hadapan Tuhan. Kami mau mengakui dosa dan kesalahan kami. Tuhan, kerap kali kami mudah untuk menjadi putus asa. Kami mudah Tuhan untuk melupakan Tuhan, tidak bersyukur kepada Tuhan. Pagi ini kami datang sebagai anak, kami seringkali kurang menghormati, menghargai orang tua kami. Tuhan, seringkali kami juga sebagai orang tua tidak menjadi teladan, tidak membimbing anak-anak kami. Sebagai karyawan, kami tidak bekerja dengan sungguh-sungguh. Sebagai atasan, kami juga seringkali ya Tuhan, tidak melihat jerih lelah yang sudah dilakukan oleh para bawahan kami. Kami saat ini datang di hadapan-Mu, kami mau mengakui Tuhan akan dosa-dosa kami. Sebagai pasangan, kami juga seringkali ya Tuhan, tidak melihat kelebihan, bahkan lebih banyak kami melihat kekurangan dari pasangan kami. Saat ini kami mau mengakuinya di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan menyucikan, mengampuni kami. Biarlah kami boleh kembali ya Tuhan mendapatkan damai sejahtera, sukacita dari Tuhan. Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita telah mengakui dosa kita percaya Tuhan mengampuni. Oleh karena itu dengarkanlah berita anugerah yang terambil dari Keluaran pasal 31 ayat yang ke-13. Katakanlah kepada orang Israel demikian, akan tetapi hari-hari Sabatku harus kamu pelihara, sebab itulah peringatan antara aku dan kamu turun-temurun, sehingga kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Demikianlah berita anugerah dari Allah. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita dengan satu pujian, adakah tempat baginya. Kiranya kita disadarkan bahwa kita perlu menyiapkan hati kita untuk Tuhan kita, Yesus Kristus. NKB 203. Yesus telah ketuk hatimu.
firman Tuhan pada minggu ini akan disampaikan oleh penginjil Meike Sulu. Waktu dan tempat saya berikan kepada penginjil Meike. Shalom. Sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari ini. Hari di mana Tuhan memberikan kami beristirahat untuk bersama dengan Tuhan. Kesempatan ini kami mau pakai untuk belajar akan firman-Mu. Berkati hamba-Mu ya Tuhan, berkati juga jemaat yang mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita membaca di dalam Matius pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu, pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu, berkatalah orang-orang Farisi kepadanya, "Lihatlah, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat." Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan bagaimana mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan, baik olehnya maupun oleh mereka yang mengikutinya, kecuali oleh imam-imam? Atau tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah namun tidak bersalah? Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Jika memang kamu mengenal maksud firman ini, yang ku kendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah. Karena Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang senang membaca firman Tuhan dan yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Haleluya. 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 Sabat yang sejati. Berbicara tentang hari Sabat, kalau kita datang beribadah, apa yang membuat kita mau beribadah? Apakah karena tradisi, sudah menjadi kebiasaan dari tahun ke tahun, setiap hari Minggu orang Kristen datang beribadah, atau karena tuntutan? Nanti dicari sama Musa, nanti dicari sama majelis, waduh saya harus masuk ibadah. Atau karena tekanan sosial, apa kata orang kalau saya nggak ibadah? Ya. Apalagi kalau kita pengurus gereja, kita hamba Tuhan, kita rohaniawan. Waduh, nama baik nih harus dijaga. Jikalau kita gagal memahami makna Sabat yang sejati, maka pada akhirnya kita datang beribadah hanya sekedar untuk menjalankan tradisi tanpa mengerti makna yang sesungguhnya. Matius 12, di situ dikisahkan bagaimana orang-orang Farisi melihat murid-murid Tuhan Yesus memetik gandum di hari Sabat. Dan bagi orang Farisi itu tidak boleh. Jadi orang Farisi hanya tahu aturan, tapi tidak memahami inti atau hal yang terpenting dari aturan itu. Akibatnya apa yang terjadi? Mereka menjadi kaku dan cenderung untuk menghakimi orang lain. Di sini ada 3 poin bagaimana memahami Sabat yang sejati. Bagaimana kita mengerti Sabat yang sejati itu? Yang pertama, Yesus adalah Tuhan atas hari Sabat. Matius 12 ayat 8 dikatakan Yesus Kristus adalah Tuhan atas hari Sabat. Artinya Yesus memiliki otoritas atas hari Sabat. Orang Farisi merasa
Yesus harus tunduk kepada Taurat. Tapi di dalam peristiwa ini, Yesus menjawab mereka dengan dua contoh, yaitu di dalam 1 Samuel pasal 21. Pada waktu Daud sedang mengalami kelaparan, dia sedang melarikan diri dan dia lapar. Dia pergi kepada Imam Ahimelek dan imam memberikan dia roti sesajian yang seharusnya tidak boleh diberikan kepada siapapun. Imam ini memutuskan untuk mengutamakan belas kasihan memutuskan untuk mengutamakan belas kasihan kepada Daud. Dan contoh yang lain, Tuhan Yesus juga memberikan contoh di dalam Bilangan pasal 28. Di mana para imam tetap melakukan pekerjaan mereka di dalam bait Allah pada hari Sabat. Bagi Yesus, belas kasihan lebih utama daripada orang Farisi yang begitu kaku dengan aturan-aturan yang ada. Dan Tuhan katakan bahwa Dia adalah Tuhan atas hari Sabat. Dia berotoritas, Dia punya kuasa di atas hari Sabat. Kita akan melihat kegagalan daripada orang Farisi. Orang Farisi tidak melihat otoritas Kristus sebagai otoritas ilahi. Dia adalah Allah sendiri yang menyatakan Taurat. Dia berhak mengklaim otoritas lebih daripada nabi manapun. Dia bukan hanya berotoritas menafsirkan pengertian Sabat, tetapi Dialah yang memberikan hukum Sabat itu daripada mulanya. Dan Tuhan Yesus menutup jawabannya kepada orang Farisi dengan kalimat di ayat yang ke-8. Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Sabat adalah hari bersama dengan Tuhan. Sabat adalah hari bersama dengan Tuhan. Semua hari itu baik, tapi Sabat yang kita kenal di dalam hari Minggu adalah hari yang sangat spesial yang Tuhan berikan untuk kita. Karena hari itu hari di mana kita bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan tahu di hari lain kita sangat sibuk. Kita sibuk bekerja, kita sibuk dengan dunia kita, dan kita tidak punya waktu untuk bersama dengan Tuhan. Sehingga Tuhan perlu memberikan satu hari khusus, hari yang spesial, harinya Tuhan, supaya manusia bisa bersama-sama dengan Tuhan. Untuk itu dikatakan hari Sabat adalah hari bersama dengan Tuhan. Pertanyaan buat kita, apakah kita sudah memberikan waktu yang terbaik untuk Tuhan? Hari yang spesial yang seringkali tidak dihargai oleh manusia. Karena kita terlalu sibuk, terlalu banyak kegiatan yang membuat kita tidak menghargai hari spesial yang diberikan oleh Tuhan. Berapa banyak dari kita yang menghargai hari Tuhan? Seringkali hari Tuhan kita pakai untuk hari kebebasan. Kita merasa hari Tuhan itu hari milik kita. Sehingga kita lupa untuk bersama dengan Tuhan. Kita diingatkan hari ini. Hari Sabat itu adalah hari Tuhan. Bukan harinya kita. Bukan kebebasan kita. Tapi hari di mana kita bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan ingin kita tahu hal ini. Hari Sabat adalah harinya Tuhan. Hari di mana kita bersama-sama dengan Tuhan, Sang Pencipta kita. Hari di mana kita mengingat Dia. Kita bersyukur atas kemurahan-Nya, atas kasih sayang yang Dia berikan untuk kita. Yang kedua, bagaimana memahami Sabat yang sejati. Kuduskan Sabat dengan berhenti bekerja. Kuduskan Sabat dengan berhenti bekerja. Kita lihat Kejadian pasal 2, ayat 2 dan 3. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah Ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu.
Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Ternyata aturan yang diperintahkan oleh Allah dilanggar oleh bangsa Israel. Ketika bangsa Israel keluar dari Mesir dan mereka berada di padang belantara, mereka mengalami kekurangan makanan dan mereka mengeluh, sehingga Allah memberkati mereka dengan manna yang melimpah. Tapi ada aturannya. Tuhan katakan, hari yang ketujuh engkau harus berhenti untuk memungut manna. Hari ke-6 engkau boleh memungut lebih, supaya hari ketujuh engkau boleh memakannya itu. Tapi apa yang terjadi? Orang Israel tidak mentaati peraturan yang dibuat oleh Allah. Mereka tidak menguduskan hari Sabat, karena justru pada hari ketujuh mereka masih tetap mencari manna. Apa sebenarnya tujuan Allah berhenti dari pekerjaan penciptaannya? Kenapa Allah berhenti? Apakah karena Allah lelah? Apakah karena Allah kecapean? Allah bukan karena lelah. Dia Allah yang maha kuasa. Dia Allah yang punya kekuatan yang luar biasa. Tapi Allah mau memberikan satu pola keteraturan kerja kepada manusia. Satu pola keteraturan kerja kepada manusia. Allah mau beritahukan kepada manusia ada saatnya bekerja dan ada saatnya untuk beristirahat. Karena Allah tahu kalau manusia hidup hanya untuk bekerja, kita tidak punya kekuatan. Dan kalau manusia juga hidup hanya untuk bersantai, kita tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa makan karena tidak bekerja. Sehingga Allah memberikan satu pola keteraturan. Ada hari untuk bekerja dan ada satu hari untuk beristirahat. Kenapa manusia perlu beristirahat? Berhenti bekerja untuk beristirahat menunjukkan bahwa kita tidak diperbudak oleh kerja. Ketika kita berhenti bekerja, menunjukkan kita tidak diperbudak oleh uang. Kita tidak diperbudak oleh materi. Karena banyak orang bekerja sampai lupa dengan waktu, sampai kecanduan untuk bekerja. Tidak kenal waktu, tidak peduli dengan kesehatan sendiri, dan juga tidak punya waktu untuk bersama dengan keluarganya. Kapan mereka berhenti bekerja? Kapan? Kalau mereka terus bekerja sampai begitu demikian keras sampai tidak ada henti-hentinya. Saudara saya pernah cerita, dia bekerja dari pagi sampai pagi. Saya bingung, dari pagi sampai pagi. Pergi pagi, pulang juga pagi katanya. Hanya untuk mandi dan kembali lagi ke kantor. Apakah ini yang Allah berikan kepada manusia supaya manusia tidak teratur hidupnya? Kapan mereka berhenti? Apakah menunggu sakit baru manusia mau berhenti? Apakah menunggu keluarga hancur baru kita mau berhenti? Karena kita tidak lagi memperhatikan keluarga, kita tidak tahu anak-anak mungkin sudah jatuh di dalam pergaulan yang salah. Apakah kita mau berhenti setelah terjadi sesuatu di dalam keluarga? Ini yang Allah tidak ingin terjadi dalam kehidupan manusia. Allah ingin kita ada satu hari yang sangat spesial untuk kita beristirahat. Menunjukkan kita tidak menjadi budak daripada uang. Kita tidak menjadi budak dari materi. Kita ada waktunya untuk beristirahat bersama dengan Allah. Pengkhotbah 5 ayat 9 berkata, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang.
Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Firman Tuhan mengingatkan kita. Yang kita cari akan menjadi sia-sia kalau kita sudah melanggar ketetapan yang Tuhan berikan. Tuhan sudah memberikan satu pola keteraturan kerja. Jangan sampai kita tergila-gila dengan kerja hanya karena kita mengejar materi. Mungkin dari luar kita terlihat kaya karena punya segala-galanya. Tapi sesungguhnya Tuhan mau katakan kita sudah menjadi budak dari uang. Kita sudah diperhamba oleh uang. Kitab Ibrani berkata, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Pernahkah kita berkata cukup dengan apa yang kita miliki? Alkitab ingatkan kita, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Allah berjanji, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Apakah kita ragu dengan firman Tuhan ini? Tapi kenyataannya memang banyak orang yang tidak pernah merasa puas akan hidupnya. Dan kalau orang tidak pernah merasa puas, akan sulit bagi dia untuk bersyukur. Karena dia merasa apa yang dia capai, yang dia inginkan selama ini tidak pernah terpenuhi, tidak sesuai dengan apa yang dia mau. Kalau sudah begitu, sulit sekali kita untuk bersyukur. Tuhan selalu ingatkan lewat firman-Nya, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Mampu gak kita berkata cukup untuk apa yang kita miliki sekarang? Usaha yang kita sudah dapatkan sekarang, mampu gak kita berkata cukup? Keluarga yang kita sudah miliki, mampukah kita berkata cukup? Karena ada banyak orang masih mencari pasangan-pasangan yang lain, masih mencari usaha-usaha yang lain sampai lupa untuk beristirahat pada harinya Tuhan. Tuhan ingatkan kita hari ini, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Seorang gadis di Jogja cerita, saya baca dalam satu kesaksian di renungan warung sate atau warung saat teduh. Gadis ini cerita karena tekanan ekonomi memaksanya dia harus bekerja. Padahal dia juga sedang menyusun skripsi. Dia harus membiayai skripsinya, dia harus bekerja. Dan ketika dia bekerja, dia merasa pekerjaan ini sesuai dengan bidang dia, kemampuan dia, dan hobi dia. Dia jalani begitu lama, tapi lama-lama dia sadar deadline pekerjaan harus diselesaikan, membuat dia hampir setiap hari bekerja hingga 15 jam. Bahkan kadang dia harus menginap di kantor atau harus berdinas di luar kota hanya karena mengejar deadline dari pekerjaan dia. Dan dia sadar saat itu dia merasa sesuatu yang hilang dari bagian hidupnya. Pelayanannya terganggu. Dia sadar seringkali minggu pun dia tidak ke gereja karena kesibukannya bekerja. Karena kesibukannya bekerja, dia tidak punya waktu lagi bersama dengan Tuhan. Dia tidak punya waktu lagi bersama dengan Tuhan lewat saat teduh, apalagi ke gereja. Dan dia sadar hal ini. Dia bertanya kepada temannya, apa yang saya harus lakukan? Temannya memberikan solusi, kamu harus keluar dari pekerjaanmu. Tapi sebelum kamu keluar, bawa persoalanmu ini kepada Tuhan. Dia galau. Kalau dia keluar bagaimana nanti? Apakah nanti dia dapat pekerjaan atau tidak? Tapi semua itu dia bawa kepada Tuhan di dalam doa. Dan dia merasa Tuhan berbicara di dalam doanya.
Tuhan berkata, apa yang kamu cari selama hidupmu sekarang ini? Apa yang kamu cari? Dia sadar, selama ini saya cari apa? Kalau cari Tuhan, kenapa engkau tinggalkan Tuhan? Di saat hari spesial, aku berikan engkau untuk berlibur, justru engkau tidak bisa memanfaatkan waktu yang ada. Dia punya keinginan untuk keluar. Tapi dia juga takut, apakah saya nanti dapat pekerjaan? Apakah nanti pekerjaan itu sesuai dengan bakat saya? Apakah pekerjaan itu bisa mencukupi kebutuhan dia yang sedang menyusun skripsi? Tapi ternyata ketika dia melamar di tempat lain, dia diterima. Dan dia cerita, dia berhenti hari ini, besok dia sudah kerja lagi di tempat yang lain. Dan di tempat baru ini, dia bersyukur dia punya komunitas orang-orang yang seiman yang bisa menguatkan dia dan bisa membawa dia kembali kepada Tuhan. Bahkan dia punya hari spesial di hari Sabat untuk beribadah kepada Tuhan. Dia berani mengambil langkah ini karena dia tahu selama ini dia sudah salah mempergunakan waktu yang ada. Ketika saya baca kesaksiannya ini, saya baca di kolom komentarnya. Ternyata di kolom komentar itu ada banyak orang yang mempunyai persoalan yang sama dengan gadis ini. Dan mereka katakan, kami mempunyai persoalan yang sama. Kami juga sedang bergumul dengan persoalan ini. Dan ada yang bilang, saya belum mampu keluar dari persoalan ini. Ada yang bilang, saya takut untuk keluar dari pekerjaan ini. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apakah kita termasuk orang-orang yang mengalami persoalan seperti gadis yang dari Yogyakarta ini? Dan apakah kita mengambil keputusan untuk pindah pekerjaan atau kita tetap dengan pekerjaan itu? Namun kita tidak punya kesempatan bersama dengan Tuhan. Biar kita pikirkan masalah ini. Seorang ilmuwan pernah berkata, dalam hati manusia memiliki banyak ruang. Dan setiap ruang yang ada bisa diisi oleh berbagai hal yang ada di dalam dunia ini. Seperti kekayaan, kedudukan, kehormatan, dan lain sebagainya. Tetapi ada satu ruang yang ada di dalam hati manusia yang tidak dapat diisi oleh apapun dan oleh siapapun kecuali Allah pencipta manusia itu. Jika Kristus tidak pernah mendapatkan tempat yang tepat di dalam hati kita, apapun usaha kita, apapun pekerjaan kita, kita tidak akan pernah, itu tidak akan pernah membawa kepuasan dalam hidup kita. Tuhan mau kita mengisi kekosongan hidup kita dengan pribadi Yesus Kristus. Karena Dia akan memberikan kita kepuasan yang luar biasa. Ada banyak orang justru mengabaikan persoalan ini. Mereka mengisi kekosongan ini dengan bekerja keras, mencari materi yang sebanyak-banyak karena merasa dengan materi yang banyak mereka mendapatkan kepuasan. Sesungguhnya mereka belum mendapatkan kepuasan. Tapi ketika kita bersama dengan Kristus ada di dalam hati kita, Dia menguasai hati dan pikiran kita. Kita akan dipuaskan bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, berbicara tentang hari Sabat. Seperti apa cara ibadah kita sekarang ini?
Sekarang kita ibadah online. Tidak ada yang melihat bagaimana kita beribadah. Apakah kita benar-benar ibadah dengan cara yang benar seperti yang Tuhan inginkan? Apakah kita benar-benar menjaga kekudusan di dalam beribadah? Karena Sabat itu adalah harinya Tuhan. Kita harus menguduskan hari itu. Bagaimana sikap kita ketika ibadah? Apakah kita ibadah dengan HP di tangan sambil bermain HP? Apakah kita ibadah sambil ngobrol? Hanya Tuhan yang tahu. Kita masuk kepada poin yang ketiga. Bagaimana memahami makna Sabat yang sejati? Ketiga, Sabat adalah satu peringatan. Keluaran 31 ayat 13, Tuhan berfirman, "Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel demikian, akan tetapi hari-hari Sabatku harus kamu pelihara. Sebab itulah peringatan antara aku dan kamu turun-temurun, sehingga kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan kamu." Sabat mengingatkan siapa bangsa Israel. Tuhan katakan kepada orang Israel, satu peringatan antara aku dan kamu. Sabat mengingatkan siapa bangsa Israel. Tadinya mereka adalah budak di Mesir. Mereka teraniaya, mereka terbuang, mereka miskin, lemah. Sekarang Tuhan mau ingatkan mereka. Sekarang mereka adalah menjadi satu bangsa yang bebas, yang bahkan bisa punya hari untuk beristirahat. Kalau tadinya mereka menjadi budak, mereka dipaksa kerja keras tanpa berhenti. Sabat itu mengingatkan Israel betapa kasih karunia Tuhan buat mereka. Tuhan memberikan mereka hari perhentian, hari peristirahatan. Tidak seperti dulu di mana mereka menjadi budak. Sabat mengingatkan bangsa Israel bagaimana Tuhan mengangkat derajat mereka. Tadinya bangsa yang dijajah, sekarang mereka menjadi bangsa yang besar dan kuat. Sabat juga mengingatkan mereka bahwa Allah memberkati bangsa ini. Allah memberkati bangsa ini sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang kudus, umat pilihan Allah. Tuhan ingatkan di Keluaran pasal 31 ayat 13. Sehingga kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Sabat mengingatkan kita siapa kita di hadapan Allah. Sabat mengingatkan kita siapa sesungguhnya kita di hadapan Allah. Kita adalah budak dosa yang seharusnya binasa. Kita sudah menjadi budak dosa yang seharusnya binasa. Tapi karena kemurahan Allah, kasih setia Allah, kita dikuduskan, kita diangkat menjadi anaknya. Kita diberkati, kita diselamatkan. Jadi sehingga ketika kita merayakan hari Sabat, ketika kita beribadah dengan Tuhan, kita mengingat kembali segala kebaikan Tuhan. Sabat memberi kita kesempatan untuk mengingat semua kebaikan Tuhan. Sabat memberikan kita kesempatan untuk mengingat kuasa dan pemeliharaannya, kebaikannya. Yang tadinya kita orang berdosa, disucikan dengan darah Kristus. Tadinya kita budak dosa, dikuduskan, diberkati. Ketika kita menghormati hari Sabat dengan beribadah, kita akan mengingat semua kebaikan Allah. Kalau kita tidak beribadah, bagaimana kita mau mengingat kebaikan Allah? Kita terlalu sibuk dengan segala kegiatan kita. Sabat memberikan kita kesempatan untuk berelasi dengan Allah. Karena ini hari spesial, hari di mana kita diliburkan untuk khusus memberikan waktu kita bersama dengan Allah.
Hari yang spesial kita berelasi dengan Allah. Hari yang spesial kita berdiam di dalam hadirat Allah. Tapi seringkali banyak orang tidak menghargai hari spesial ini. Dia justru memakai hari spesial ini dengan bekerja keras, dengan kesibukannya untuk diri sendiri. Sebenarnya hari ini kita diingatkan, Sabat, hari Minggu kita beribadah, memberikan kita kesempatan mengingat semua kebaikan Allah dalam hidup kita. Sabat itu menuntun kita bersyukur, ada hari istirahat buat kita. Bayangkan kalau kita tidak punya hari istirahat. Kita tidak ada hari istirahat dan kita harus kerja keras setiap hari dalam waktu 8 jam. Kalau yang tidak mau istirahat mungkin 24 jam dia bekerja terus. Pernah membayangkan kalau kita tidak ada hari istirahat? Sabat itu menuntun kita untuk bersyukur kita punya hari istirahat. Menuntun kita untuk menghormati Allah yang telah memberikan hari perhentian. Kita diingatkan Tuhan. Mari kita hormati hari Sabat. Mungkin selama ini kita sudah lama tidak menghargai hari Sabat. Selama ini kita sudah terlalu jauh dari Tuhan dan tidak beribadah. Apalagi dengan persoalan sekarang ini, pandemi membuat kita tidak lagi ke gereja. Siapa yang tahu kita di rumah beribadah atau tidak? Hanya Tuhan yang tahu apakah kita menghargai hari Sabat atau tidak. Ibrani 12 ayat 28 dan 29. Ibrani 12 ayat 28. Marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya. Dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Kenapa firman Tuhan katakan seperti ini? Allah kita adalah api yang menghanguskan. Kalau kita tidak beribadah dengan cara yang berkenan seperti yang Tuhan harapkan, jangan sampai Allah murka terhadap hidup kita. Kita akan melihat di dalam Keluaran pasal 31 ayat 13 dan 15. Katakanlah kepada orang Israel demikian, akan tetapi hari-hari Sabatku harus kamu pelihara. Sebab itulah peringatan antara aku dan kamu turun-temurun, sehingga kamu ketahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Haruslah kamu pelihara hari Sabat, sebab itulah hari kudus bagimu. Siapa yang melanggar kekudusan hari Sabat itu pastilah ia dihukum mati. Sebab setiap yang melakukan pekerjaan pada hari itu, orang itu harus dilenyapkan dari antara bangsanya. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ke-7 haruslah ada Sabat, hari perhentian penuh, hari kudus bagi Tuhan. Setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari Sabat, pastilah ia dihukum mati. Ayat 17 disambung, perintah ini mesti dilakukan sampai selama-lamanya. Sampai sekarang. Kita akan melihat 3 kali Allah mengulang. Kalau kita tidak menghormati, kita tidak memelihara hari Sabat, Tuhan katakan apa? Dia dihukum mati, dia dilenyapkan, dia dihukum mati. 3 kali Allah mengatakan kalimat ini, artinya perintah ini serius. Kenapa hukumannya begitu keras? Kenapa harus dihukum mati? Kenapa harus dilenyapkan? Ini memberitahukan kita bahwa perintah ini adalah serius, sangat-sangat serius di mata Allah.
Seringkali manusia tidak menganggap ini suatu perintah yang sangat serius. Banyak umat Tuhan mengabaikan perintah ini, melalaikan perintah ini, dan mereka tidak menguduskan hari Sabat, tidak memelihara hari Sabat. Yesus pernah mengutip kitab Yesaya di dalam Matius 15 ayat 8. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Perayaan Sabat bangsa Israel itu melelahkan Tuhan. Seringkali pelanggaran-pelanggaran kita ini melelahkan hati Tuhan. Karena kita tidak menghargai hari Sabat. Kalaupun kita beribadah seperti yang dikatakan oleh Matius 15 ayat 8. Tuhan katakan, mereka memuliakan aku dengan bibirnya, tapi hatinya jauh daripadaku. Jangan sampai itu terjadi di dalam kehidupan kita. Kita beribadah, tapi sebenarnya hati kita tidak kepada Tuhan. Apakah hukuman ini tidak berlaku di zaman sekarang? Karena banyak orang Kristen tidak ibadah dan mereka hidup biasa aja, tidak ada persoalan, tidak ada masalah. Apakah hukuman ini tidak berlaku sampai hari ini? Apakah Allah tidak serius dengan firman-Nya? Mereka masih hidup, tapi mereka sesungguhnya mati secara rohani. Mereka tidak berkenan di hati Allah. Dan kita lihat sendiri, orang-orang yang tidak menghargai hari Sabat, orang-orang yang tidak menghormati Sabat, mereka mengalami kesusahannya sendiri. Mereka tidak diberkati oleh Tuhan. Silakan tanya kepada orang-orang yang tidak beribadah, orang-orang yang tidak menghargai hari Sabat, seperti apa hidup mereka. 1 Raja-Raja pasal 2 ayat 3. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Ayat ini mengingatkan kita, lakukan kewajiban kita sesuai apa yang Tuhan mau. Ketika kita taat, berkat itu sudah menunggu kita. Supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan segala yang kau tuju. Kalau kita hidup menurut jalan-jalannya Tuhan, maka kita akan mendapatkan keuntungan. Kalau kita hidup mengikuti aturan Tuhan, percaya kita akan diberkati. Karena kita taat. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, Sabat yang sejati itu seperti apa? Pertama, Yesus adalah Tuhan atas hari Sabat. Penuhi hari Sabat itu bersama dengan Tuhan. Hargai hari Sabat itu bersama dengan Tuhan. Kedua, kuduskan Sabat dengan berhenti bekerja. Menunjukkan kita menghormati perintah Allah. Ketika kita berhenti bekerja, menunjukkan kita taat kepada perintah Tuhan. Kita menghargai, kita menguduskan hari Sabat yang Tuhan sudah berikan buat kita. Yang ketiga, Sabat adalah peringatan siapa kita di hadapan Allah. Sabat mengingatkan kita semua kebaikan Allah. Sabat menuntun kita untuk bersyukur atas kebaikan Allah. Mari kita hargai hari Sabat yang Tuhan berikan buat kita. Kita hormati dan kita kuduskan hari Sabat. Mari beribadah. Tunjukkan bahwa kita adalah orang yang taat kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau boleh tegur kami bagaimana
seriusnya Engkau berfirman tentang hari Sabat. Seringkali kami mengabaikan hari Sabat Tuhan dengan tidak beribadah. Kami terlalu sibuk dengan kegiatan kami, dan kami tidak punya waktu bersama dengan Engkau ya Tuhan. Padahal Sabat adalah milik-Mu Tuhan. Engkau ingin umat kepunyaan mengingat Engkau sebagai pencipta pemelihara. Seringkali kami melalaikan persoalan ini ya Tuhan. Tuhan, terima kasih Engkau tegur kami untuk menghargai hari Sabat, untuk berhenti bekerja pada hari Sabat. Karena Sabat mengingatkan kami kebaikan-kebaikan-Mu Tuhan, penebusan yang Kau sudah berikan untuk kami, keselamatan yang Kau sudah berikan untuk kami. Terima kasih Tuhan, ajari kami menghargai Sabat yang Kau sudah berikan buat kami. Hari perhentian, hari istirahat, hari di mana kami bersama dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu, saya undang untuk berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan berdoa syafaat. Kita ingat untuk yang berulang tahun. Selamat berulang tahun buat Ellen, Oliver, Pak Tejo, dan Sevana. Kita doakan supaya mereka juga terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Kita doakan pergumulan jemaat yang lain, baik karena penyakit dan sebagainya. Mari kita berdoa. Bapa, saat ini kami mengucap syukur untuk cinta kasih Tuhan yang begitu besar, kesetiaan Tuhan yang tidak pernah berubah, khususnya buat saudara-saudara kami yang berulang tahun, untuk Ellen, Oliver, Pak Tejo, dan Sevana. Tuhan, biarlah Engkau memberkati kesehatan mereka. Tuhan, mereka juga boleh menggunakan kesehatan mereka untuk pelayanan, untuk melakukan pekerjaan, baik sebagai pelajar, ibu rumah tangga, ataupun kepala keluarga. Kami tetap serahkan Tuhan, sekali lagi iman percaya mereka, biarlah dengan bertambahnya usia, mereka juga semakin mengenal, makin melihat kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam hidupnya, dan hati mereka tidak pernah berhenti untuk mengucap syukur untuk segala cinta kasih Tuhan. Tuhan, Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan mereka, biarlah Tuhan juga yang menopang, membukakan jalan. Kami mengingat saudara-saudara kami juga yang lain Tuhan. Saat ini mungkin ada di antara mereka yang begitu sedih karena kesehatan yang terganggu, ataupun masalah keluarga yang tidak harmonis, pasangan yang tidak setia, atau anak-anak yang belum di dalam Tuhan, yang hidupnya tidak menampakkan adanya pertobatan. Ataupun juga Tuhan, masalah pekerjaan, ekonomi, kami tetap bawa di hadapan Tuhan. Biarlah bersama-sama dengan Engkau kami melihat bahwa Engkau akan menopang kami, memberikan kepada kami jalan keluar. Berkati Tuhan seluruh pergumulan jemaat-Mu, Engkau yang mengerti apa yang menjadi kesulitan mereka. Biarlah pada akhirnya mereka juga bersyukur karena mereka mampu melewatinya bersama-sama dengan Tuhan. Kami mengingat Tuhan untuk pelaksanaan vaksinasi yang terus dilaksanakan di negara kami.
Tuhan juga memberkati supaya banyak orang memiliki kesadaran untuk memberi diri divaksin. Tuhan, kami pun rindu negara kami boleh kembali dipulihkan masalah kesehatannya, sehingga ekonomi kembali menggeliat, bangsa kami boleh kembali Tuhan menjadi negara yang maju dalam hal ekonomi. Begitu juga untuk kesejahteraan rakyatnya. Kami serahkan Tuhan pemerintah kami, beri hikmat bijaksana. Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dengarkanlah nats persembahan yang terambil dari Roma pasal 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita bisa memberikan persembahan kita sebagaimana tertera di layar HP ataupun televisi saudara. Atau kalau saudara mengalami kesulitan bisa menghubungi tata usaha kami pada hari-hari kerja. Saudara, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah sekali lagi kita boleh mengutamakan hari Sabat sebagai hari untuk kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Kita menyanyikan satu pujian, Indah Bersamamu, sebagai lagu pengutusan. Rasa tenang hatiku, kau sertai jalanku.
Kita akan berdiri untuk menerima berkat dari Tuhan. Saudara-saudara, kita telah mendengar firman Tuhan mengenai Sabat yang sejati. Biarlah itu boleh kita lakukan di dalam hidup kita. Kita punya kerinduan untuk terus berdekat dengan Tuhan lewat ibadah yang kita lakukan. Terimalah berkat Tuhan. Kekuatan dari Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih dari Allah Bapa, persekutuan, pertolongan, penghiburan dari Allah Roh Kudus memampukan kita boleh menjadi penyembah-penyembah yang sejati di tengah zaman yang seringkali sulit diketemukan akan kesejatian itu sendiri. Biarlah Tuhan sebagai Allah yang sejati memampukan kita untuk mengerti akan hari Sabat yang sesungguhnya. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah mata pencaharianmu, diberkatilah persekutuanmu dengan Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Selamat hari Minggu, ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati. Ku sadari kasih